Hai teman-teman, hola, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku sekarang adalah pesan dari seseorang. Apa pesannya aku belum tahu, tapi kita lihat aja setelah ini ya. Pesan ini buat kamu-kamu yang sedang dalam kondisi, kita lihat dulu. Nine of Pentacles, Seven of Wands, dan Temperance. Jadi buat teman-teman di sini yang masih happy, single happy, tapi lagi suka sama seseorang, dan buat kamu yang sedang memperjuangkan sebuah hubungan di sini, mungkin kamu punya crush, tapi kamu nggak tahu gimana cara mengungkapkannya. Dan di sini buat kamu-kamu yang sedang dalam kondisi healing karena lagi sakit hati kepada seseorang, atau mungkin seseorang yang kamu suka ini tanpa dia sadari menyakiti hati kamu. Nah, berarti reading ini buat kamu ya. Aku akan lihat sekarang apa aja pesannya buat kamu ya. Baik kamu single happy, bisa aja ada yang lagi suka sama kamu, tapi kita lihat aja. Ada Two of Pentacles, ada Queen of Swords, ada Four of Wands, ada Ten of Swords, ada Justice di sini. Bottom deck dia adalah Queen of Wands. Jadi buat teman-teman di sini ya, dia ini ingin menyampaikan pesan kepada kamu bahwa dia ini sekarang belum bisa memastikan atau memilih antara kamu atau orang lain, antara kamu atau karirnya, antara kamu atau orang tuanya. Makanya di sini teman-teman mungkin ngerasa bahwa kenapa pergerakan dia ini lambat banget, padahal mungkin kamu udah ngasih sinyal-sinyal cinta, udah ngasih perhatian yang lebih atau gimana, tapi kenapa dia ini belum aja bergerak buat nembak kamu atau sebagainya. Ya karena dia ini sepertinya ada fokus lain selain kamu. Terutama di sini juga buat teman-teman yang ngerasa aku patah hati kak sama dia, kayaknya aku tahu deh dia punya seseorang di luar sana. Ya kemungkinannya benar demikian di sini ya. Tapi sekali lagi, karena ini energinya kolektif, bisa aja resonate, bisa aja enggak. Tapi ambil aja semua yang bisa kamu ambil hikmah positifnya gitu ya. Dan di sini sebenarnya dia ngerasa bahwa dia ini ngerasa kesepian, walaupun kamu mungkin merasa bahwa kelihatannya di luar dia ini baik-baik aja, kelihatannya dia ini fun-fun aja hidupnya, tapi sebenarnya ada rasa kesepian yang dia rasa saat ini, sehingga tidak mengherankan bahwa sebenarnya dia ini menginginkan sebuah hubungan yang lebih pasti ya. Kalau misalnya di sini dia single, dia ingin jadian. Kalau misalnya kamu sekarang udah dalam kondisi jadian, dia ingin komitmen yang lebih serius dan sebagainya. Ya, di sini jadi kedepannya sih aku lihat walaupun ada banyak fokusnya dia di sini memilih antara kamu atau dia, kamu atau keluarga dan sebagainya, pada akhirnya dia akan membuat sebuah keputusan yang pasti mengenai hubungannya bersama dengan kamu ini. Ya, sebagian teman-teman di sini aku lihat akan bergembira karena dia nanti akan menemukan sebuah kondisi, oke, aku akan serius dengan kamu. Dimanapun kamu posisinya berada, dia akan serius dengan kamu, akan melakukan sebuah pergerakan untuk ke jenjang yang lebih serius. Tapi sebagian lagi di sini aku lihat, mohon maaf kalau readingnya nggak seperti yang kamu harapkan, tetapi dia ngerasa kayak ya sudahlah, aku harus memilih keluarga aku lebih memilih mungkin di sini fokus ke pekerjaan aku dulu dibandingkan nanti fokusnya terbelah antara kamu dan dia, sehingga dia ngerasa belum sanggup untuk menduakan pekerjaannya di sini, karena di sini dianya sangat mungkin lagi di tahap yang membangun keuangan, ingin menata karir dan sebagainya. Karena ada Queen of Wands di sini ya. Di sini artinya bisa dua. Pertama, dia emang lagi sangat bekerja keras untuk hal-hal yang berhubungan dengan karir, pendidikan juga bisa, nama baik dan sebagainya. Yang kedua adalah ada peran ibu atau orang tua dia, kemungkinan sih ibu karena keluarnya Queen di sini, dan ada Queen juga di sini yang sepertinya keluarga atau orang tua dia ini sudah wanti-wanti, sudah mungkin sejak lama udah berpesan, nanti kalau kamu menikah atau nanti kalau kamu punya pasangan harus yang begini. Mungkin aja ada sesuatu mengenai kamu yang dia rasa belum bisa serak dengan keluarganya. Sangat mungkin di sini hatinya dia serak sama kamu, suka sama kamu, tetapi dia juga nggak bisa mengesampingkan keluarganya, bahwa ya sangat penting lah di sini pendapat orang tuanya mengenai dia, karena ya mungkin aja dia emang anak yang sangat berbakti kepada orang tuanya, which is good. Tapi di satu sisi ya mungkin kondisi ini
bisa membuat hubungan kamu dan dia ini tidak seperti yang kamu harapkan, kayak gitu sih di sini. Karena sebagian aku lihat ada yang sangat memperjuangkan, jadi walaupun ya beda dengan kriteria orang tuanya, tapi memperjuangkan sampai benar-benar yakin bahwa hubungan ini bisa makin komit. Tapi sebagian sepertinya menyerah untuk ya maaf ya, aku berat kalau harus memilih antara kamu atau keluargaku, sehingga ya sudah, sepertinya dia berusaha untuk mengikhlaskan kondisi ini ya di sini. Kemudian ada Justice yang menandakan bahwa dia sudah bisa berdamai dengan situasi ini, dalam artian kalau misalnya dia pada akhirnya memilih kamu, ya dia berharap dia bisa membahagiakan kamu, bisa memperjuangkan hubungan ini berdua dengan kamu. Dan kalaupun di sini dianya minta maaf bahwa mungkin di sini dia nggak bisa membalas cinta kamu, atau mungkin di sini dia pelan-pelan mundur, ghosting ke kamu, dia berharap bahwa kamu bisa memaafkan dia dari apa yang sudah dia lakukan ke kamu, sedikit banyak mungkin menyakiti kamu dan sebagainya. Jadi kalau di sini nanti akan ada pergerakan yang jadian. Selamat, semoga kamu emang ada di tahap yang itu. Tapi kalau misalnya kedepannya kamu merasa bahwa dia ini menjauh atau bahkan terang-terangan bilang maaf aku belum bisa, ya semoga kamu bisa beradaptasi dengan kondisi ini, bisa mengikhlaskan keadaan bahwa memang ya kadang segala sesuatu nggak bisa seperti yang kamu harapkan. Jadi sekali lagi mohon maaf kalau readingku nggak seperti yang kamu harapkan. Tapi semoga aja di sini energinya banyak yang di sini ya, di Four of Wands, komitmen yang lebih baik ke depannya. Kemudian aku akan lihat beberapa kartu lainnya di sini mengenai apa yang dia rasakan terhadap kamu sejujur-jujurnya ya. You are too controlling at times. Jadi dia ngerasa di sini entah kamunya memang sudah lama kenal dengan dia atau gimana, tapi terkadang dia merasa bahwa kamu itu suka mengontrol dan dia tidak suka dengan itu ya. Jadi nggak heran kalau keluarannya Queen of Wands, karena Queen of Wands ini adalah ratu yang dia tuh suka banget mengontrol sesuatu, mengontrol situasi, berharap sesuatu hal bergerak seperti apa yang diharapkan. Kadang itu bagus ya, tapi kadang juga jadi bumerang. Jadi nggak ada orang yang suka dikontrol, makanya di sini ini bisa menjadi satu hal yang ya menjadi pelajaran lah buat kamu. Posesif boleh, cemburu boleh, tapi yang berlebihan itu nggak baik. Dan bisa aja di sini kondisinya sebaliknya ya, karena bisa aja vice versa, kamu yang merasa terlalu dikontrol sama dia, sehingga kamu di sini ingin sebuah kebebasan, ingin dia berubah, tapi mungkin di sini dia emang udah saklek dengan sifatnya seperti itu ya. Mau bagaimana lagi, kecuali kalau kamu bisa berdamai dan tetap bisa komit bahwa bisa menerima sikapnya yang terlalu controlling. Aku sebenarnya cheating on you, atau di sini aku udah selingkuh sama kamu, dia menduakan kamu di sini. Maka aku nggak heran bahwa kartu ini mengkonfirmasi bahwa sebenarnya ada orang lain di luar sana yang sebenarnya jadi mohon maaf kalau sedikit menyakitkan, tapi ada seseorang yang lebih dia utamakan gitu loh di luar sana. Mungkin di sini dia baik sama kamu, menerima kamu, bikin kamu nyaman dan sebagainya, tapi ketika si orang luar ini bisa ngasih harapan ke dia, dia lebih memilih si orang ini. Jadi dia ngerasa dia sudah mencurangi kamu. Dan ya, aku tidak tahu apakah kamu sudah mengerti atau sudah melihat fakta ini atau gimana, tapi ada kemungkinannya demikian. Tapi semoga aja ini tidak terjadi di kamu, semoga aja terjadi di sedikit dari yang menonton video ini, atau semoga aja nggak ada ya, kayak gitu di sini. Jangan menekan saya, jangan memaksa saya. Jadi di sini ya dianya lagi nggak suka dipaksa-paksa. Kalau di sini kamunya emang sering sering berpesan atau sering mengungkit-ungkit mengenai kepastian hubungan ini, sepertinya dia emang lagi nggak suka ditekan. Terutama kalau memang di sini faktor yang membuat dia belum bisa menjadikan hubungan ini nyata adalah pekerjaan dia atau mungkin orang tuanya. Karena dua faktor ini susah ya. Kalau misalnya kamu nge-push dia, gimana kita mau jadian nggak, gimana kamunya, sementara dianya sibuk sama pekerjaan, yang mana dia nggak mau terganggu, atau mungkin di sini dia emang nggak bisa memilih antara kamu dan keluarganya, kayak gitu di sini ya. Kemudian kartu lainnya, sampai kapan kamu menunggu ketidakpastian. Jadi buat teman-teman di sini, kalau kamu ngerasa bahwa kamu sudah memperjuangkan hubungan ini, atau di sini kamu udah maksimal lah flirt ke dia, atau mungkin di sini ngasih ya perhatian lebih ke dia, tapi sepertinya sampai sekarang dia belum aja pergerakannya untuk serius ke kamu, atau mungkin
memberikan status yang jelas mengenai hubungan ini. Ya pertanyaannya ke kamu, sampai kapan kamu menunggu ketidakpastian yang belum bisa dia berikan ke kamu. Kalau emang di sini kamu ingin menunggu ya silahkan, tapi kalau kamunya sudah capek, sudah lelah, sudah nggak tahu harus kemana karena hubungan ini nggak jelas, ya kamu bisa menanyakan ini kepada dia, kepastiannya gimana. Apakah memang kamu menjadi orang yang ingin dia seriusin, ataukah kamu hanya sekedar cadangan? Apakah di sini dia akan memilih kamu ataukah lebih mengutamakan keluarganya gitu loh. Jadi ya kadang kejujuran itu menyakitkan, tetapi lebih baik kamu tahu kejujurannya daripada kamu selalu menunggu dalam ketidakpastian gitu loh. Jadi setidaknya setelah kamu tahu jawabannya, kalaupun menyakitkan, kalaupun ya, setidaknya kamu ngerti, oh ya sudah, terima keadaan, nangis, mungkin kamu kecewa, mungkin kamu marah, tapi ya sudah, setelah itu kamu nggak akan menunggu dia lagi kan, kamu lebih bisa membuka kesempatan kepada orang baru. Tapi kalaupun kamu ingin menunggu dia ya silahkan aja, nggak apa-apa. Kita akan bersama selamanya. Jadi ini mengkonfirmasi buat dia sebagian dari energi di sini yang akan jadian sama kamu, membuat hubungan ini lebih serius, berjuang bareng dan sebagainya. Semoga aja energi ini ada di kamu ya, ada di kamu dan dia yang menonton video ini. Semoga aja, karena aku akan senang banget kalau misalnya segala usaha yang sudah kamu perjuangkan untuk hubungan ini mendapat sebuah titik terang dari dia untuk bisa memastikan kemana arah hubungan ini. Ya, kemudian di sini ada I'm trying to be a better person. Ya, dia sepertinya sedikit banyak menyadari bahwa dia sudah menyakiti kamu, ya, yang membuat kamu terlalu lama menunggu dan sebagainya. Jadi di sini entah dia di sini akan jadian sama kamu atau gimana, tapi dia sangat mengusahakan untuk kedepannya dia menjadi orang yang lebih baik, memperlakukan kamu lebih baik dan sebagainya di sini. Ya semoga aja ketika hubungan ini terjadi ada energi untuk benar-benar menjadikan hubungan ini nyata dan kamu dan dia berusaha lebih baik lagi memperlakukan masing-masing, terutama kalau sebelumnya ada perselingkuhan, ada energi terlalu mengontrol, terlalu posesif kayak gitu. Ya semoga aja ada perubahan. Kesalahan pasti terjadi, tapi yang penting adalah gimana berusaha untuk menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Ya walaupun kadang sesekali dua kali masih kesandung-sandung ya nggak apa-apa. Yang penting ada usaha untuk lebih baik ke depannya. Kodependensi di sini ya, di dianya sekarang emang lagi melihat ke arah luar ya. Jadi sepertinya memang masih ada kemelekatan atau ada sesuatu yang belum beres mengenai mungkin di sini mantannya, mengenai seseorang yang sedang dia tunggu di luar sana dan sangat mungkin itu bukan kamu kayak gitu. Jadi di sini masih sangat bucin ya, bahasanya kalau anak-anak zaman now bucin, dan ini bisa mempengaruhi bagaimana kisah cinta kamu. Kalau misalnya kamu tahu lagunya Joji ya, Glimpse of Us, itu bisa menggambarkan kondisinya saat ini. Jadi kalaupun dia di sini bersama dengan kamu, menatap mata kamu, yang dia lihat mantannya. Kalau di sini dia melihat kamunya sedang makan, sedang ngapain, yang dia ingat mantannya. Jadi di sini, atau mungkin ketika dia melihat mata kamu, dia justru melihat matanya seseorang di luar sana gitu loh, yang sedang dia tunggu sebetulnya kayak gitu. Jadi ya somehow ini mungkin menyakitkan, tetapi ya sebagian di sini ada yang energinya dia masih demikian ya di sini. Makanya di sini Two of Pentacles, dia masih menggenggam dua bola yang masih belum bisa dia pilih, apakah kamu atau dia kayak gitu. Ya menyebalkan sih, tapi ya soulmate. Yes, this is your soulmate di sini. Ya semoga aja energi kamu dan dia semoga ada di energi soulmate ini ya, yang kedepannya bisa memperjuangkan hubungan ini ya, walaupun ya ada ketidaksetujuan dari keluarganya dia atau gimana, tapi semoga aja emang soulmate, emang bisa berjuang bareng ya, seimbang perjuangannya antara kamu dan dia kayak gitu. Jadi segala yang kamu tunggu-tunggu ya, segala yang sudah kamu usahakan memberikan sebuah jawaban manis bahwa sangat mungkin dia memang soulmate-nya kamu ya, teman jiwanya kamu di sini. Semoga aja nanti segala perjuangannya bisa sampai kepada pernikahan seperti yang kamu harapkan. Ada attraction di sini. Dia sebenarnya tertarik sama kamu ya. Bagi dia kamu tuh cantik, menarik, ganteng, berwibawa dan sebagainya. Tapi memang ya ketika hatinya masih tertambat pada yang lain atau pikirannya masih bercabang ke yang lain, dia masih kadang belum bisa melihat
kamu seutuh-utuhnya kayak gitu di sini ya. Tapi apakah dia tertarik sama kamu? Tertarik. Secara fisik, bagaimana kamu bicara, bagaimana pola pikir kamu, dia tertarik di sini. Ada keep an open mind. Your soulmate mungkin soulmate kamu di sini mungkin aja berbeda dari apa yang kamu ekspektasikan. Mungkin ada banyak hal mengenai dia yang belum kamu selami, belum kamu pahami. Jadi di sini tetaplah buka pikiran kamu, wawasan kamu untuk menerima jika memang ada hal-hal yang harus kamu perjuangkan bersama dengan dia. Apapun itu ya, mengenai restu keluarga, mengenai finansial, mengenai terbebas dari masa lalu dan sebagainya di sini. Ya, kemudian ada apa lagi? Ada romantic feeling. Jadi buat teman-teman di sini ya, mudah-mudahan aja memang kamu dan dia walaupun ada masanya menunggu dan sebagainya akan sampai pada situasi ini ya, dimana kamu merasa worth it buat nunggu dia. Akhirnya dia hanya bisa melihat kamu, nggak melihat yang lain-lain. Kalaupun fokusnya sekarang dia juga mengenai bekerja, dia bisa membagi waktu antara kamu dan pekerjaannya, bisa memperjuangkan restu keluarganya dan sebagainya. Semoga aja, amin ya teman-teman, kayak gitu, karena energinya kenceng juga. Jadi di sini 50-50, ada yang memang di sini belum bisa gitu ya, tapi banyak juga yang akan menyeriusi hubungan ini bersama dengan kamu kayak gitu. Jadi mudah-mudahan aja kamu ada di energi yang ini, yang romantic feeling, semoga. Dan aku akan lihat kemana arah hubungan ini pada akhirnya ya. Ada Page of Cups. Pada akhirnya dia bisa menjadi orang yang bisa membuat kamu nyaman. Walaupun di awalnya itu ada banyak sekali lika-likunya, walaupun dia masih belum yakin kamu atau dia, pada akhirnya dia melihat kamu di sini seutuhnya. Jadi ya mudah-mudahan aja ada pergerakan dari dia untuk ya menjadi orang yang lebih baik, yang benar-benar melihat kamu, memperjuangkan hubungan ini ya, dan sebagainya. Semoga aja kayak gitu. Kemudian ada Air of One. Di sini ada berita baik yang akan datang, informasi yang akan kamu dapatkan, ya, kecepatan bagaimana kamu akan beradaptasi dengan hubungan ini, bagaimana kamu dan dia akan memperjuangkan hubungan ini. Jadi di sini macam-macamnya. Semoga aja informasinya adalah informasi yang baik, entah mengenai akhirnya keluarga aku ngasih restu, atau akhirnya ibu aku setuju buat ketemu sama kamu. Ya mudah-mudahan aja ya, karena bagaimanapun juga kalau misalnya kamu udah sampai ke tahap ingin menikah, ya restu keluarganya penting kayak gitu. Jadi semoga aja itu kabar baiknya, atau mungkin kabar baik apapun, mungkin dia naik jabatan yang membuat dia makin bersemangat untuk menuju ke pelaminan ya, semoga aja ya. Dan di sini ada apa lagi? Knight of Pentacles. Dia di sini nggak hanya berusaha untuk menjadikan hubungan ini nyata hanya pakai romantisan aja, tapi dia juga mengerti bahwa ketika dia yakin bahwa kamu menjadi orang yang akan dia bawa menuju pernikahan, maka ini penting. Kesiapan mengenai finansial, bagaimana dia akan memperjuangkan kamu dan juga stabil di keuangan. Makanya tadi ada Two of Pentacles kan. Dia di sini fokus, aku pacaran atau apakah aku akan fokus ke kerja? Kalau misalnya fokus ke kerja aja aku, tapi hatinya masih mengingat kamu. Tapi kalau misalnya aku pacaran takutnya nggak bisa seimbang, maka di sini pesan penting buat kamu adalah kalau memang dia ini lagi fokus di pekerjaan, ya kamunya harus bisa mengerti. Jangan terlalu banyak yang ngontrol dia, terutama kalau misalnya dia lagi ada dinas keluar kota, harus ada meeting, harus pulang malam, yang emang ini hubungannya dengan pekerjaan dia. Kasih dia waktu untuk bisa punya prestasi di bidang ini gitu lah. Jadi kamu bolehlah cemburu kalau misalnya dia jalan sama mantannya atau gimana, silakan cemburu, tapi untuk hal-hal yang berhubungan dengan pekerjaan, dia justru berharap kamu tuh ngasih support ke dia. Kamu bisa menjadi support sistemnya dia gitu loh, yang mendukung dia, yang enggak gimana ya, kalau misalnya dia lagi ada meeting, kalau misalnya dia lagi pulang malam, enggak terlalu ngepush dia, kamu kenapa pulang malam, selingkuh ya, jalan sama dia, jangan gitu loh. Karena dia di sini mengusahakan, karena ya dia nggak suka terlalu ditekan-tekan atau dikontrol berlebihan, terutama kalau emang niatnya di sini ya bekerja gitu loh. Pada akhirnya segala usaha dia untuk finansial ini kan juga buat hubungan kamu dan dia kayak gitu. Maka di sini kamunya harus lebih rileks, terutama kalau emang fokusnya dia ke pekerjaan, karena ya kamu harus menyadari bahwa
Ya aku sering bilang 24 jam itu nggak bisa buat kamu. Mengerti sih di sini kamu mungkin nggak ingin dianya selingkuh, nggak mau dia tergoda. Tapi juga kalau orang udah niat kerja, fokus kerja buat masa depan, terus ditekan-tekan, di-push bahwa dia selingkuh dengan segala kecurigaan, ya dianya males gitu loh. Dianya juga kesel. Jadi di sini kamu yang harus bisa menyeimbangkan ya. Kartu justice, beri dia kepercayaan untuk bisa menyayangi kamu dan juga bekerja, aktualisasi diri kayak gitu di sini ya. Kemudian ada Nine of Pentacles di sini. Dia akan menjadikan hubungan ini lebih indah ke depannya. Dia mengusahakan untuk dia lebih percaya diri, dia menjadi orang yang punya keuangan yang baik, karir yang baik, membuat kamu nyaman di sini, terutama kalau kamu perempuan, maka di sini dia akan mengusahakan segala kenyamanan itu buat kamu. Makanya jangan terlalu konfrontasi dia di saat dia emang serius dengan pekerjaannya. Karena kalau misalnya dia lagi meeting dan kamu nelpon dia setiap 15 menit sekali, ini kan sangat mengganggu gitu loh. Jadi kamunya juga harus ngerti. Dan ya, selagi dia bekerja, kamu juga bisa lo aktualisasi diri. Mungkin di sini kamunya juga fokus ke pekerjaan kamu, kamunya juga fokus mengembangkan diri kamu, mungkin dengan kursus online atau apa. Jadi kamu nggak 24 jam itu nungguin dia aja gitu ya di sini. Kemudian ada Six of Pentacles. Ada dia mengharapkan keseimbangan di sini antara kamu dan dia. Terutama di sini emang hal-hal yang berhubungan dengan keuangan ya. Jadi di sini dia ya emang fokusnya ke sana, keuangan bisa, pendidikan bisa, kestabilan hidup lah lebih tepatnya di sini. Maka dia di sini benar-benar mengharapkan support dari kamu. Keseimbangan di sini bisa aja keseimbangan mengenai hubungan kamu dan dia, bahwa dia berharap kamu juga berjuang sebanyak yang dia usahakan untuk hubungan ini, dan juga dia berharap kamu punya prestasi lah di luar sana. Nggak harus prestasi yang gimana sih, intinya adalah dia juga ingin kamu punya aktualisasi diri ya, dengan bekerja, ya dengan nabung, dengan mungkin pendidikan lagi atau gimana. Jadi di sini supaya apa ya, karena kedepannya gimana pun juga dia berpikir bahwa keamanan keuangan itu penting. Maka di sini dia mengusahakan dia akan bekerja, tapi dia juga berharap kamu punya tabungan, punya sesuatu yang bisa membawa diri kamu pada sebuah kemandirian, tanggung jawab dan sebagainya. Dan juga kartu ini juga bisa menceritakan mengenai kesuksesan di hubungan ini. Semoga aja memang kalau misalnya ada perubahan dari dia untuk benar-benar bisa menyayangi kamu setulus itu, memperjuangkan hubungan ini, dan memberikan kenyamanan di cinta, juga keuangan, kamunya juga bisa menyeimbangkan perjuangan dia. Ya mudah-mudahan aja di sini kamu dan dia bisa sampai kepada sebuah kondisi di mana kamu akan semakin komitmen hubungannya, pernikahan dan sebagainya. Dan aku akan lihat di sini apa zodiak kamu, apa zodiak dia, inisial dan sebagainya. Kita lihat bareng ya. Mungkin aja reading ini memang lebih cocok buat kamu. Banyak. Ada Cancer, Libra, Scorpio, Leo, Capricorn, Libra, Pisces, Virgo, Capricorn, Aquarius, Leo, Aries, dan Scorpio. Lalu dari inisial nama, ini bisa inisial nama kamu, inisial nama dia. Ada B, R, W, K, J, V, U, R, Q, C, L, dan D. Oke, itu yang bisa aku reading mengenai kamu, mengenai apa yang dia rasa sekarang ya, perasaan terhadap kamu dan kemungkinan hubungan kamu ke depannya. Semoga aja apapun itu yang terbaik buat kamu dan hubungan ini. Terima kasih kamu sudah mampir di videoku, dan sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye.